Pak Bang suku culture. Yo, welcome back to our channel Palembang Subkultur, channel kehangatan kita di Palembang pastinya. Yes. Bersama Palembang Beatbox Family, biasanya singkat PBF ya. Ini bisa kenalin nggak nih satu-satu nih? Oh, boleh dong. Halo teman-teman, kenalin nama saya Lucky Raihan, biasa disapa Lucky. Halo teman-teman, nama saya Anggi. Jadi kalau kenalan beatbox pakai beatbox ya. Ini udah ada bang? Udah ya. Oke. Halo teman-teman, nama saya Vicky. Saya berasal dari Palembang. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Fahrel, biasa dipanggil Ayeng Coy. Yo, thank you perkenalannya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sore hari ini berada di Fermentasi House, tempatnya si Rudy. Yeah, Rudy. Fermentasi is in the house. Tadi udah disebutin lah ya, kita sama-sama anak-anak dari PBF Palembang Beatbox Family ya. Jadi kita akan ngulik-ngulik lagi mana cerita PBF ini eksistensinya lah di Palembang kayak gitu kan. Yang pastinya dunia tentang beatbox kayak gitu. Mungkin kalian tahu lah ya, ada yang tahu, ada yang belum tahu mungkin ya. Ini cuman aku sekilas ya. Ngulik-ngulik juga ya. Mungkin beatbox ini kan sebuah seni ya, kemampuan seseorang dalam mengimitasi lah ya, mengimitasi dari suara seperti perkusi ya, rombongan drum kayak gitu kan, dan suara efek-efek dengan mulut lah ya, mungkin menyerupai apa kayak gitu kan. Iya, betul banget. Ya kurang lebih lah kayak gitu ya. Nah cuman aku ngulik-ngulik juga ya, sebelumnya beatbox ini rootnya dari mana kan, kalau dari pastinya dari luar ya. Nah kalau misalnya ini kalian bisa juga ngulik, ini dari New York ya, New York, dan mungkin muncul di tahun 1980 ya kurang lebih ya, dan merujuk pada mesin rhythm yang dipakai untuk musik hip hop ya. Di New York, mungkin benar nggak nih namanya si siapa, Om Darren Darren Robinson dari of the Fat Boys, dan Doggy Fresh ya. Nah mungkin ada juga di sini kan ada juga kompetisi dunianya ya. Iya, betul. Yang dikenal worldwide ya. Battle Championship-nya di 2005 ya mulai ya. 2005 ya. Dia ada kelas-kelas untuk yang cowok, cewek kayak gitu kan. Terus ada tim ya. Tim, terus ada pakai alat ya, loop station ya. Mungkin ada yang lain ya. Nanti kita bahas tentang itu ya. Cuman kita fokusin tentang PBF ya. Nah, di tahun-tahun zaman-zamanku lah ya, zaman-zamanku tuh aku belum kedengaran. Mungkin aku ya karena dulu hobi main skate ya. Jadi di 2000 awal ya. Ini beatbox ini pas ada ketemu anak-anak sekolah kayak gitu kan. Kadang-kadang anak-anak sekolah ini ada nggak komunitasnya kayak gitu kan. Mereka masih militan sendiri-sendiri kayak gitu. Nah ternyata bergerak tahun ke depan ternyata ada sebenarnya. Ya mungkin karena nggak ada objeknya ya. Cuman mulut ya kayak gitu kan. Nah bisa ngeceritain nggak Palembang Beatbox Family ini kapan sih berdirinya, dan siapa sih yang inisiatifnya? Kenapa bisa muncul kayak gitu?
Ini Bang, untuk Palembang Beatbox Family ini berdirinya di tanggal 24 Maret 2012. 2012 ya. Nah, ini ada pionirnya, ada foundernya, ada 9 orang yang masih aktif sekarang. Satu sekarang lagi ada di Jambi. Oke. Vial. Nah, Beatbox Palembang ini banyak sebelumnya tuh memang ada komunitas lain. Ini transformasi lah jadi Hari Palembang Beatbox Family. Dulu di tahun 2010 ada Palembang Beatbox Asosiasi. Oke. Nah, di situ masih ada kayak ada kru-kru juga lah, kru beatbox belum benar-benar nyatu. Nah, di 2012 akhirnya semuanya ini satu. Bisa deketin. Tinggal beatboxer, wadah beatboxer yang ada di Kota Palembang, itu Palembang Beatbox Family. Oh, jadi satu ya. jadi satu. Oh, 2010 sebenarnya sudah ada ya. Tidak ada. Cuman kalau disebutin nama nggak enak ya. Yang mana? Itu berarti bentuknya barengan seperti itu. Iya, ngebentuknya barengan. Ini kalau dari cerita awalnya, sebenarnya mereka ini 9 ini, founder ini dari juniornya Palembang Beatbox Asosiasi. Oh. PBA itu dulu komunitas beatbox besar juga lah yang di Palembang ini. Jadi mereka seniornya memang nggak aktif lagi, karena ada kesibukan dan lain-lain. Akhirnya yang junior ini ada inisiatif lah buat komunitas baru yaitu Palembang Beatbox Family. Sempat sentuh nggak sama yang lamanya itu? Maksudnya transisinya itu? Masih lah berhubungan Masih ya? karena yang terakhir pentolan dari Palembang Beatbox Asosiasi yang junior memang masih junior, masih akhirnya ngediriin Palembang Beatbox Family. Oke. Nah, jadi kalau sampai sekarang udah didatang nggak? Datang. Waduh. Kayak lembaga survei ya. Berapa orang lah kayak gitu? Ini kurang lebih. Kalau kami kalau untuk secara datanya nggak ada Bang ya. Tapi kalau perkiraan mungkin bisa puluhan lebih mungkin Bang. Puluhan lebih ya? Kalau dari kan ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau untuk sekarang mungkin kalau di grup 20-an lah. 20-an ya? Sekarang. Yang di grup? Yang sampai sekarang pasti ada. Oke, 20-an ya? 20-an. Oh, gitu. Kalau misalnya ada nggak tempat nongkrong-nongkrongnya gitu? Nah, kalau sekarang memang kita pindah-pindah tempat, Bang. Pindah tempat? Pindah-pindah tempat. Kayak manusia purba aja. Awalnya memang sempat di Kambang Iwa. Oh, Kambang Iwa. Di hari Minggu. Ya, karena ini agak ada pokoknya ada aktivitas lain, harus kami keliling-keliling di beberapa salah satu aktivitas kami project kan kami Bang. Jadi kayaknya untuk keluar terus kasihan sama teman-teman yang lain. Itu ya. Terus ngapain aja tuh ketemunya? Jadi ketemu ya sharing lah Bang. Sharing ya. Untuk sekarang memang lebih kayak entertain lah Bang. Entertain ya. Kami ada kayak beatbox tour itulah. Beatbox tour itu beatbox yang keliling di beberapa tempat nongkrong lah yang ada di. Oke, gitu ya. Nah, cuman kalau beatbox ini kan ada dasarnya lah ya. Dasarnya pasti ada supaya orang tuh berminat juga lah ya. Kita kan kadang-kadang kok dikit-dikit ini terus kayak gitu kan, pengennya rame juga kan. Mereka kenal juga beatbox ini. Ya memang kadang orang menilai nih apa nih kayak gitu-gitu kan. Tahu-taunya oh ini ada bagian seni kayak gitu kan. Nah, ini kalau dari masing-masing ini udah berapa tahun kayak Lucky? Ini beatboxnya atau masuk komunitas? Ini ngedalamin beatbox. Belajar beatbox sih dari kelas 3 SMP Bang, dari tahun 2015. 15 sampai sekarang kurang lebih 8 lah ya. Ikut di komunitas Palembang Beatbox Family dari tahun awal 2020. Jadi udah kalau masalah kompetisi udah sering ikut? Udah sering ikut. Sering ikut ya. Kalau ini? Kalau aku beatboxnya belajarnya 2011 akhir. Oh, 11 ya. 11 akhir. Kalau masuk di Palembang Beatbox sekitar akhir 2014. 14 ya. Baru gabung. Coba gantian. Oke, kalau aku dari sekitar SMP kelas 2 itu tuh mungkin sekitar kayak tahun 2013-an. Oh, kurang lebih sama ya. Karena tahun lahirnya beda, mungkin beda. lebih cepat aku mungkin. Kayak gitu. Kalau aku udah mungkin kalau dihitung secara tahun mungkin udah sekitar kayak 10 tahunan kurang 10 tahun ya kurang ya. Mungkin. Nah, cuman kalau untuk gabung di komunitas PBF ini sendiri, aku udah dari tahun 2016 akhir lah. 16 akhir. Coba. Kalau saya pribadi belajar beatbox itu tahu dari keluarga sama teman SMA. Serius ya? Iya.
dari kakak dulu sama ada keponakan bisa kan. Apa nih unik kan kayaknya kan. Pengen belajar tapi malu awalnya dulu. Yang gitu ya? Iya, jadi lama-lama kayak beraniin belajar otodidak selama mungkin 2 tahunan baru ikut komunitas di 2019. Jadi total mungkin sudah 5 tahun saya beatbox. Oh, 5 tahun ya. Biasanya kan basic beatbox ini ada yang sebelumnya jadi penyanyi kayak gitu kan. Ya, aku ngulik-ngulik juga kalau di Indonesia kan kayak si siapa? Si Billy ya? Bung Billy ya. Iya itu ya. Apa dia ininya ya? Jadi kulihat lah apa latar belakang dia, ternyata penyanyi gereja seperti itu. Dia mendalami akhirnya segala macam. Akhirnya ya jadi profesional kayak gitu kan. Nah, balik lagi ke PBF ini. PBF selain dari ngumpul-ngumpul pasti ada acara lah ya. Ya berupa kompetisi kan. Karena kan beatbox ini kan di battle kayak gitu kan. Nah, ini PBF ada program kompetisi sendiri dan terus itu ada annual kayak gitu nggak? Misalnya berapa tahun sekali kayak gitu. Terus apa di dalamnya kelas-kelasnya kayak gitu? Gimana tuh? Kalau untuk kompetisi ya tiap tahun kami pasti ada bang, karena memperingati hari jadinya Palembang Beatbox Anniversary. Oh, kapan tuh? Family itu di tanggal 24 Maret. Tapi untuk acara belum tentu di tanggal itu. Ya, nyesuaiin sponsor dan lain-lain lah. Ya, oke. Di tiap tahun itu nama kompetisinya sudah kami mulai dari 2016. Belum nggak pernah absen itu. Pokoknya tiap tahun pasti ada. Sampai sekarang, nah itu mungkin kalau bulan-bulannya di sekitar bulan 3, 4, 5. Oh, sekitar itu ya. Sekitar itu. Terus pesertanya kalau misalnya dikit nggak masalah, hajar-hajar aja gitu. Kalau dikit, mungkin paling dikit 16 ya terakhir kurang lebih. 16 ya. Masih bisa battle ya. Masih ada peserta dari Masih ada. Oh, jadi kelas-kelasnya apa aja itu? Kalau memang fokusnya karena peserta juga bang, jadi memang cuma untuk yang one on one satu solo tadi. Berarti kayak tag team itu enggak pas ya atau apa kurang ya? Belum dulu bang. Belum ya. Nah, sejauh ini sudah ada ini enggak, kalau yang ini kan rata-rata cowok nih, yang cewek udah ada enggak ini? Cewek udah banyak sebenarnya. Banyak ya? Tapi karena ada yang keluar masuk. Keluar masuk ya. Sementara memang. Oh, sementara ya. Ada berapa tuh? Kalau dihitung dari yang lama-lama mungkin ya bisa lah ada sekitar 10-an. 10-an ya. Yang eksis sekarang ada enggak sekitar 2 atau berapa tuh? Kalau eksis deketin mood ini. Kalau eksis sekarang kayaknya enggak ada, Bang. Enggak ada ya, lagi kosong. Nah, berarti PR nih. Iya. buat para kaum hawa yang nonton ini ya paling enggak kan beatbox ini kan ya enggak sulit lah ya, di tempat cuman itu kan. Cuman kayak orang gila juga kadang-kadang. Iya. Nah, ini kita balik ke teknikal lah ya. Nah, kalau beatbox ini kan ada basic-basic untuk melatih lah ya. Nah, itu apa aja sih yang ininya? Basic dari beatbox. Yang dasar-dasarnya kan berarti kan. Kalau dasar dari beatbox itu kan ada BTK namanya. BTK. Bukan BTS ya? Bukan. Kalau B itu, kalau di drum itu yang di tengah yang pedal itu, bulat besar itu di donat. Yang bunyinya tuh, gimana tuh? Bunyinya sih sebenarnya gampang, kayak ngomong bu tanpa u. Oh. Nah, tanpa vokal. Terus. Lanjut ke T, kalau T itu hi hat yang simbal. Hi hat. Itu mudahnya itu. Itu gimana tuh? Kayak ngomong saja. Kayak gitu ya? Oh. C. Terus. Yang terakhir itu K. Nah, K ini agak susah. Snare-nya. Di drum itu kan ada snare. Yang bunyi itu kayak kayak gitu ya. Sebenarnya bunyi kayak gitu. Cara bunyinya tuh sebenarnya sama baik, kayak bunyi ke hurufnya tapi tanpa vokal galau-galau gitu. Cuman dari berarti BTK agak sulit yang si snare ya. tadi. Agak dalam ya. Kalau sudah 3 itu tadi lah bisa ya paling dibikin pattern baik kayak patternnya. Kurang lebih kayak gitu langsung ya. Langsung jadi beatboxer. Tapi belum bisa ini ya. Belum banyak perbendaharaan jadi agak ini ya nanti. Berarti nah ini balik lagi ke sini. Setelah menguasain basic pasti kayak musik lah ya, kayak band ini kan ada genre lah ya. Nah, di beatbox ini ada genrenya? Ada genre. Nah, apa tuh? Kalau misalnya kayak ini masing-masing apa aja?
Kalau aku sih paling seneng kayak trap, hardcore, drum and bass kayak gitu kan. Oke. Kalau sekarang nih genre ini apa? Drill sih, era drillnya, musik-musik drill tahun ini kayak itu. Ini si Ini kadang-kadang tahun kadang mempengaruhi bang. Kalau dulu kan memang beatbox ini erat kaitan dengan culture hip hop. Oke. Jadi kalau banyak yang old school, ini banyak yang mainnya yang hip hop lah yang yang kayak tadi pakai scratch, ya, scratch ya. Ketukan old school yang sederhana. Nah itu tadi kayak bang. Nah kalau ini teman-teman ini banyak new school, jadi banyak, malah positifnya banyak referensi bang. Referensi ya. Jadi kalau coba ini apa genrenya? Kalau genre aku sendiri sih lebih mungkin kalau di dalam musik tuh lebih ke drum and bass. Drum and bass. Ya, drum and bass sama ada nama itu trap. Sama mungkin bisa ditambahin lagi kayak techno. Ada nama genrenya gitu. Oke. Kalau aku gitu. Kalau saya biasanya lebih seneng genre trap, drill dan juga flow sih. Flow ya? Ya flow, enak mainnya, asik kalau didengar untuk ke orang-orang awam. Oke gitu ya. Terus kalau divariasiin sama apa ya kayak taman nyanyi itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Mungkin variasi biar nggak apa kaku ya. Kalau bisa dibilang ya. Nah terus masing-masing pasti punya inilah ya apa mainstreamnya lah ya dari kalian itu ya. Karena siapa sih yang apa kayak internasional segala macam atau kita nge-explore sendiri kayak gitu. Nah kira-kira masing-masing beda ya apa mainstreamnya siapa? Lebih ke kayak idol sih ya. Iya idolnya. Kalau panutan sih kalau di luar negeri sih ya paling si Dilo atau enggak si River sih yang baru yang sering-sering juara dunia tuh lah sih. Dunia, yang ya? jadi patokan tuh. Kalau di Indonesia ya paling Rafli kayak. Rafli ya. Anak-anak Lampung yang sering-sering go internasional tuh lah Bang. Oke gitu ya. Kalau ini kalau aku bang, ya kalau dulu kan memang dikit bang ya. Kalau dulu mungkin angkatan dulu kali ya. Angkatan dulu ya Bolzi. Iya ya. Kalau sekarang lihat sekarang nih banyak bang malah. Kalau kita nonton, nggak bisa cuma ngidolain satu ya. Jadi banyak. Kalau sekarang memang arahnya lebih ke Dilo lah. Dilo ya. Coba gantian. Kita harus kena semua yang ngomong. Oke. Kalau idol aku sendiri tuh tahun ke tahunnya tuh agak mungkin seperti tahun di 2016 idol aku tuh Napom dari USA, dari Amerika. Nah kalau buat sekarang aku tuh karena aku ada di komunitas PBF ini sendiri ya. Ada satu nama orang namanya tuh Andri. Andri. Iya. Siapa Andri? Andri tuh orang Palembang. Dia tuh menguasai genre DNB gitu loh. DNB itu bagus lah, main DNB gitu bagus. Jadi aku tuh beneran kayak lebih mengidolakan banget lah buat sekarang kayak gitu. Gitu. Kemana orangnya sekarang nih? Oke. Kerja ya. Motivasi. Benar ya. Memang yang paling senior lah dibanding. Nah ini agak manis nih orangnya. Kalau langsung pipitnya ada. Kalau saya yang paling saya idolakan banget yang benar-benar saya jadi panutan sama seperti ini tadi yaitu Napom. Karena dia tuh ada beat yang namanya You Can Roll Like This yang bilang kau tidak bisa melakukan efek seperti dia tuh. Jadi kan kita tertantang ingin belajar, makanya dia jadi panutan saya tuh. Itu kalau di luar. Kalau mungkin di Asia ada juara 3 World tahun ini namanya Wing dari Korea. Kalau di Indonesia ada bisa dibilang dia tuh dewa beatbox di Palembang, nama dia FM Rido. Gitu ya? Ya, dia sekarang lagi tidak di Palembang tapi di Jogja. Udah gitu pensiun ya? katanya. Udah pensiun. Jago banget dia, juara di mana-mana. Emang ada ini penurunan mulut ya pensiun. Kalau olahragawan ya lah kan. Performanya bang. Iya kan. Kan nggak ada efek ya kan. Sumbing nggak kayak gitu sama aja kan gitu kan. Terus apa ya? Kalau ngulik-ngulik dari suara itu kalian nge-explore nggak kayak gitu? Misalnya tadi kan sebelum kita ngobrol kan mentok-mentok kayak gitu ya. Nah itu ada nggak kalian masing-masing kayak gitu? Ada sih. Ada ya. Kalau maksudnya tuh kayak efek-efek tuh yang benar efek ya sebutannya. Yang kita dapat dewek tanpa kayak belajar dari benar. Ada sih banyak sih otodidak. Soalnya beatboxer kan aku yakin kebanyakan beatboxer tuh iseng-iseng be nyobon tabunya apa kayak tiba-tiba dapet kayak dikembang kayaknya jadi bulat kayak kan terus dimasuknya ke dalam beatnya kayak Oke. Kayak itu sih. Malah sekarang untuk di era sekarang beatboxer tuh malah lagi sibuk untuk nyari ciri khas Joy lah dari special effect di karakter di diri dewa itu tadi. Oke. Itu sih. Nah, ini pertanyaannya PBF ini
dari beberapa anggota yang disebut tadi, udah pernah nggak yang udah ikutin kompetisi yang go nasional atau internasional? Iklan itu. Bukan efek beatbox itu. Oke, kalau battle ya Bang ya? Lebih ke kompetisi. Iya, kompetisi. Kalau kompetisi battle kita ini yang paling tinggi Bang ya. Kita sampai mewakili Indonesia di Asia Beatbox. Itu salah satu member kita yaitu Pasku sampai top 4 Asia. Pasku ya. Mana orangnya? Lagi sibuk kerja juga Bang. Ya. Jadi apa ini dapat juara ya? Dapat ya juara semifinalis sama itu tag team Bang sama Rafli tadi dari Lampung. Oh gitu. Nah 2018 ikut yang solo di Solo. Ikut solo kategori ya. Solo kategori Solo. Solo kategori 2018 itu belum dapat ya yang mungkin kalau 16 besar. 16 besar ya. Kalau belum ke internasional ya. Itu udah internasional itu Bang. Udah Asia. Asia. Sorry. Di Asia Beatbox. Aku pikir tadi Jakarta ya. Paling tinggi itu tadi yang 2017 sampai top 4 Asia. Itu tahunan itu ya? Itu tahunan nih. Sempat berhenti berapa tahun ini Bang? Mungkin Covid kali ya? Iya, gara-gara Covid ya. Kalau apalagi medianya kan mic kan? Mic. Nyentuh itu udah ini. Internasional ya. Nah, ini kalau menurut kalian nih untuk dari tahun berapa tadi 2012 lah ya. Nah, gimana mendapat kalian atmosfer beatbox ini di Palembang lah? Atmosfer beatbox di Palembang itu ya kita hitung dari lahirnya Palembang Beatbox Family ya. Awal-awal cukup rame Bang. Sangat rame cerita-cerita dari founder lah. Nah, jalannya waktu sampai di puncaknya itu di 2016. Karena memang dampaknya se-Indonesia Bang. Indonesia juga kan lagi naik-naik di situ konten-konten beatbox lagi banyak-banyaknya. Ya peminat beatbox banyak. Sempat di kompetisi itu yang di Palembang perdana kita buat pesertanya hampir 60 Bang. Oh 60? Iya itu. Oh gokil. Banyak itu di tahun dulu itu puncak Bang. 2016-17. Nah sekarang memang memang agak bingung juga Bang. Apakah memang komunitas street ini memang seluruhnya memang berkurang? Jadi di beatbox juga untuk peminatnya ini banyak sebenarnya Bang. Tapi untuk ikut komunitas atau berkompetisi yang tidak terlalu banyak lagi kayak dulu. Itu ya. Sebenarnya faktor kompetisi itu makin banyak mungkin bisa lah ya. Iya, bisa. Mendongkrak ya. Terus masalah ininya juga. Bisa jadi Bang. Ya kan orang kan kadang ngeliat itu kan ada yang ya kayak gitulah. Orientasinya ya kayak gitu kan. Nah, ini ngomongin masalah kalau aku lihat ada kayak kolaborasi lah ya. Untuk kepentingan mungkin rekaman lagu ya kayak gitu ataupun kayak buat iklan atau voice over kayak gitu. Ini pernah nggak rombongan PBF? Kalau itu lebih kayak kolaborasi sama musisi lah Bang. Musisi. Tapi kalau kebanyakan kami ini kolaborasi secara langsung Bang, bukan untuk proyek apa. Sempat kolaborasi sama Seikoji. Seikoji di 2019. Untuk kolaborasi kami yang bikin ketukannya, si Seikojinya, si Igolnya freestyle. Kami juga freestyle situ Bang. Kalau nggak salah zaman Covid itu ya? Sebelum Covid. Sebelum Covid ya. 2019 itu sempat kolaborasi. Nah, sebelumnya di tahun 2016 sama musisi jazz sama hip hop dari Amerika yang ada kayak tour Indonesia atau tour apa di PCC. Karena berhubung mereka itu agak culture-nya hip hop juga, jadi diajak sama Bang. Jadi kolaborasi satu panggung itu ada teman kami Fitra sama Vial kolaborasi di situ. Gitu langsung ya berarti ya. Saya terakhir yang 2019 juga Bang. Sama lebih ke entertain sama pemain filmnya Hit and Run ada Chandra Liu, Joe Taslim, Jeffrey Nicole, Tasyana dan lain-lain. Jadi untuk tambahan ininya apa musiknya? Ya lebih kayak itu kan ada di film Hit and Run itu ada Chandra Liu. Chandra Liu itu bisa beatbox Bang. Jadi kayak show mereka premier film. Itu berjunga itu juga. Itu diajak dia beatbox itu kan. Oke gitu. Oke juga nih. Ya moga makin inilah banyak kolaborasi lah bisa dikenal lah kayak gitu kayak. Amin. Nah ini pandangan orang lah ya. Beatbox itu kan simpel ya. Maksudnya simpel nggak pakai alat apa-apa cuma mulut ya. Cuman ya teknikal ya. Ini bagi kalian ini
beatbox itu sebagai hobi atau profesi lah kira-kira. Nah, yang gimana? Coba nih masing-masing nih. Hobi atau profesi? Masing-masing. Sebenarnya jujur ya. Sebenarnya awalnya sih dari hobi. Tapi semakin kesini sih bisa dibilang profesi kali lah ya. Profesi. Bisa dibilang profesi. Oke. Ya kalau memang nggak tahu Bang ya. Kalau di luar bisa aja Bang, kalau luar Indonesia ya. Kalau di kita ini mungkin bisa, tapi kayaknya butuh effort yang banyak lah. Itu ya. Kalau sekarang kayaknya kebanyakan hobi lah Bang. Hobi. Memang kadang-kadang menghasilkan Bang. Menghasilkan, tapi nggak selalu bisa konsisten lah. Benar. Ya, Bang. Kalau kayaknya banyak teman-teman juga kayak gitulah. Oke. Kalau aku sendiri sih mungkin kurang lebih sama kayak Bang Anggi ya gitu ya. Karena kalau mau dibilang sebagai profesi, artinya kan sesuatu yang menguntungkan gitu kan. Oke, benar. Nah, kalau kita mau bilang sesuatu menguntungkan, artinya kan harus ada yang support belakang gitu kan. Benar. Nah, seperti yang aku melihat mungkin di tempat aku tinggal sekarang ini, mungkin agak kurang gitu loh untuk dilihat dari orang yang itulah gitu pokoknya. Nah, jadi mungkin kalau sekarang mungkin lebih tepatnya untuk hobi lah. Hobi lah ya. Kayak gitu. Lanjut. Kalau untuk sekarang ya beatbox apalagi di Palembang di Indonesia lebih tepatnya, dan menurut saya pribadi sebenarnya beatbox itu emang bisa jadi profesi. Tapi emang benar-benar perlu effort yang banyak seperti kata Bang Yenji ini. Kalaupun bisa jadi profesi, kemungkinan itu ya profesi sampingan saja. Iya. Harus ada ya profesi utama gitu. Iya. Belum bisa menjanjikan lah bisa gitu dibilang. Oke. Bisa Bang, kalau kita arahinnya ke konten. Ya, benar. Konten entertain. Ada beberapa juga beatboxer yang main beatbox, konten-konten itu kan ngasilin. Upload lah dia ya. Upload ya. Bisa di situ, tapi kalau untuk keseharian untuk manggung kayaknya agak dikit untuk ya. Sekarang dikit Bang, nggak bisa kita andalin lah. Ya, oke. Paham. Ya nggak jauh dari acara band-bandan lah ya. Iya benar. Karena kalau pemain band itu kan berkarya di album, penjualan kayak gitu kan. Cuman sekarang kan penjualan dari karyanya itu dibajak segala macem. Jadi pemasukan dari mana kayak gitu kan. Jadi ngandalin manggung. Beberapa acara itu di mana aja sebelumnya ada nggak? Di terakhir kita di 89 Bang. 89. Acara pop up market. Di temanya itu street dan hip hop. Oke. Pelaku hip hop ya, ranting-ranting hip hop lah kayak rap sama breaking, dance itu tadi, beatbox sama dan mural tadi, grafiti. Mural ya. Sepaket lah ya mungkin. Satu paket. Karena culture hip hop lah ya. Kayak gitu ya. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan lah ya bahwa untuk eksistensi atau yang katanya effort segala macam gitu. Selain dari komunitas PBF sendiri ngadain kompetisi supaya banyak panggung kan kayak gitu kan, artinya zaman sekarang kan medsos kita harus ini juga kan penting banget. Ya, kita kan harus cuma nih pakai smartphone, orang enggak smart. Yang sekarang kan harus ya. Jadi beberapa ada kuliah juga ya yang kayak beatbox ya, baik lokal atau nasional atau internasional, di situ banyak dia buat konten ya. Ya paling enggak kayak gitulah. Kan efeknya ke entah endorsement atau apalah. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya mungkin kalau ya supaya dari PSK ini orang-orang nonton atau ada siap. Yang mau sponsorin buat acara boleh. Kolaborasi. Sangat boleh tuh. Senang hati. Nah, ini program-program PBF sendiri ya. Ya pasti kan udah mulai marak lagi nih kayak gitu. Kira-kira apa nih yang bisa? Program. Kalau program kita ini ke depan ya masih jalan yang lama dulu Bang, yang kita rutin tampil dulu ini beatbox tour keliling beberapa tempat kafe lah yang ada di kota Palembang. Nah kita bakal ngidupin lagi lah yang kayak dulu, yaitu kumpul di berapa taman kota atau yang ada di kota Palembang ini, kayak sharing beatbox lagi di tiap minggunya. Street perform ya, selain street mungkin sekedar masukan juga ya, karena rata-rata kan masih umur yang sebutan orang Gen Z ya. Ya di sekolah-sekolah school to school kayak gitu kan. Ya karena nggak jauh dari kayak itulah yang masih muda ya. Kalau orang
Ada nggak yang udah tua? Kan belum ada ya. Umur-umur ada sih bang. Udah grandpa kayak gitu kan? Luar ada tuh bang. Di luar ada ya. Terus kalau ngobrolin acara internasional, ini juga ya, jadi motivasi juga ya, kadang-kadang ya. Nah itulah kira-kira udah lumayan lah ngobrol dengan siapa ya anggota-anggota PBF lah ya, ada yang founder lah segala macam nih ya. Semoga dari obrolan ini kita nanti ada beberapa sponsor itu sih bang ya. Pertama itu bang banyak media-media yang bisa kita manfaatin, mungkin ya dari secara nggak langsung apa dari pakaian atau apa dan kan ada tulisan segala macam itu stiker kayak gitu kan ya, itu melambangkan untuk branding kita segala macam ya. Oke, terima kasih udah bisa ngobrol sama kalian nih. Agak molor ya, sorry. Aman bang, biasa bang. Thank you buat Lucky, Anggi, Vicky, Vicky, Anggi tapi saya dipanggil Anggi. Aduh, lupa lagi siapa? Ayeng. Oh, Ayeng coy. Iya, hati-hati. Dan buat teman-teman PBF yang nggak bisa join di sini, ya terima kasih juga ya dari Toel SK. Semoga PBF ini makin ya eksistensinya terus. Amin. Oh, yang ngomong-ngomong tadi, medsosnya apa nih? Tuh kita ada Instagram bang ya, sekarang aktif @palembangbeatboxfam. FAM bang ya. Instagram ya? Iya, Instagramnya. Nah, itu nanti ada lihat di deskripsinya ya. Ya. Silakan Bang. Thank you. Nanti ada perform dari PBF nih bareng-bareng kawan-kawan kita nih. Thank you. Siap. Thank you. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Palembang Subkultur, Palembang Beatbox Family. Palembang Subkultur. Come on baby, drill time. Pesca. Thank you.